Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa dan siap menemani santap sahur Anda. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir UAS bersama sahabat. Assalamualaikum UAS, sehat? Waalaikumsalam. Ada Bunda Yati Priyati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustaz Sufyan. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya kalau ada Bunda Yati ini biasanya nggak jauh-jauh dari keluarga dan juga rumah tangga. Nah, benar banget ini. Kita akan membahas bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga. Ternyata tidak mudah membolak-balikan tangan ya. Ada aja masalah ya Bunda ya. Ustaz Abu Somad juga nanti akan memaparkan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga menurut Islam. Saya akan menyapa dulu jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah pada sahur ini? Alhamdulillah. Sahur apa nih? Jengkol ya? Ketahuan nih baunya kesini nih. Baik, ini ada dari mahasiswa IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau yang sebelah sini alumni nih kayaknya nih, alumni. Dari mana nih? Pencinta di mana nih? Kita dari Rumah Kebaikan. Rumah Kebaikan, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu menebarkan kebaikan. Amin. Baik pemirsa, langsung saja kita persilahkan Gurunda Ustadz Abu Somad untuk memberikan pemaparannya bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Sofyan, Ustazah Bunda Yati beserta seluruh jamaah yang ada di studio dan jamaah indahnya Ramadan TV One dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin insyaallah. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Biasanya kalau sudah bicara tentang tanda kebesaran Allah itu matahari, bulan, penciptaan langit dan bumi. Tapi dalam ayat ini Allah buat sesuatu yang kecil tampak besar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya dari jenis diri kamu sendiri. Maksudnya dari jenis diri kamu sendiri, manusia menikah dengan manusia. Jadi jangan pernah bermimpi mau nikah dengan makhluk transformer atau mau nikah dengan putri duyung. Karena min anfusikum, dari jenis diri kamu sendiri. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, adem, ayem, tentram. Karena sehebat-hebatnya laki-laki ibarat perahu bahtera yang di tengah laut, anginnya kencang, karangnya tajam, angin puting beliung, dipukul ombak dihempas gelombang. Tapi ketika dia akan sudah menautkan ke tepi pulau harapan, dia mulai tenang. Maka tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Tapi dua makhluk yang berbeda ini mesti ada yang merekatnya. Dari mulai bentuk fisiknya, tubuhnya, batinnya, perasaannya berbeda. Maka Allah ikat dia wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mengikat dua makhluk yang berbeda ini sampai orang barat mengatakan man from Mars. Laki-laki itu datang dari planet Mars, perempuan datang dari planet Venus. Ketemunya di bumi. Jadi orang bule itu selalu berpikir tentang langit. Kalau pepatah di kampung saya, asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam belanga. Jadi dia tidak tahu jauh-jauh dari kuliner. Tapi substansi maknanya sama. Yang satu mengatakan dua planet yang berbeda ketemu di tempat yang sama. Yang satu dari tempat yang jauh, gunung dengan laut, tapi dipertemukan di tempat yang sama. Dan Allah menceritakan itu perekatnya adalah mawaddatan warahmah. Dalam terjemahan Quran bahasa Indonesia, mawaddah diartikan cinta, rahmah diartikan kasih sayang. Jadi ketika saya ditanya, Ustadz apa beda cinta dan kasih sayang? Cinta itu cinta, kasih sayang itu ya kasih sayang. Tapi makna Al-Quran begitu dalam, mawaddah fisik. Sedangkan rahmah adalah non-fisik. Biasanya orang diikat dengan fisik. Tinggi semampai,
Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, kata orang Melayu sedang berpantun, bersyair. Itu sebelum anak lahir. Sesudah, pantunnya beda lagi. Mawaddatan warahmah. Jadi memang orang melihat dari fisik itu naluri, biasa, manusiawi. Makanya dalam Islam Nabi mengajarkan kalau kamu mau menikah, lihatlah wajah dan telapak tangan, karena itu akan memberikan motivasi. Maka tidak ada salahnya ketika seorang laki-laki akan meminang perempuan, tidak ada hubungan yang tidak syar'i. Jangan rusak hubungan ini, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Maka ada dikenal dengan istilah ta'aruf, saling kenal mengenal. Mungkin seorang laki-laki mulai menyindir dengan kata-kata kiasan, Pak, saya tidak ingin hubungan ini hanya sekedar kita berjamaah di masjid, mau ingin lebih dekat lagi, si bapak pun nangkap, silakan datang ke rumah saya. Lalu kemudian si laki-laki datang ke rumah, lalu dia minta anak gadisnya membawakan rebus jagung. Dan kemudian ketika anak gadis bawa rebus jagung, si laki-laki itu mungkin karena malu, dia hanya ngelihat sedikit saja. Kalau mau divideokan, mungkin backsoundnya yang tepat. Oh iya. Artinya apa? Artinya fisik itu penting. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ingin menikahimu karena Allah, saya tidak melihat fisikmu, nikahlah dengan nenek-nenek. Itu lebih tulus. Jadi artinya, melihat fisik tidak merusak niat dalam hati. Yang tidak benar itu adalah hanya fisikly saja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, fisik wa rahmah. Mawaddah itu melihat kelebihan, sedangkan rahmah itu menutupi kekurangan. Mawaddah itu adalah melihat bentuk fisik, rupa, sedangkan rahmah itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita lihat ada pasangan 70, 60 gandengan jalan kondangan bersama, sesungguhnya yang bertahan adalah rahmah, kasih sayang yang dititipkan Allah dalam hati seorang laki-laki. Dan beruntunglah laki-laki yang ketemu dengan perempuan. Berapa banyak laki-laki yang jatuh cinta rahmah, tapi kemudian tidak tersampaikan. Dan karena cinta tidak sampai itu biasanya orang jadi puitis. Orang kalau cintanya tidak sampai, dia akan bersyair kemana-mana. Dan syairnya itu luar biasa. Laki-laki itu tergila-gila dengan perempuan, perempuan itu namanya Laila. Laki-laki itu namanya Qais. Sampai akhirnya Qais memang betul-betul gila. Dari gilanya itulah lahir syair-syair yang luar biasa. Dia tidak jadi menikah dengan Laila. Sampai akhirnya suatu ketika orang bertanya kepada Qais, Qais, seandainya kamu disuruh memilih antara dunia beserta isinya dengan Laila, kamu pilih mana? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kusuka daripada dunia beserta isinya. Itu seandainya jadi nikah, syair itu nggak keluar. Jadi rupanya cinta yang bertaut itu berubah menjadi kata-kata yang indah. Dan akhirnya Qais sembuh, dibawa oleh ayahnya berdoa di samping Ka'bah. Di Multazam berdoa ayahnya sembuh. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menceritakan itu dalam Muzakkirat Asy-Sya'rawi ketika beliau bercerita tentang Ka'bah. Panjang cerita kita, tapi nampaknya kode dari Ustadz Sofyan menunjukkan waktu sudah hampir habis. Saya kode dari tadi ngeliatin itu, iya. Ustadz. Karena kita mau lanjut lagi sahur. Nah, Insya Allah. pemirsa, nanti kita akan bahas lagi bersama Bunda Yati yang tentunya sangat luar biasa sekali. Itu dia kesimpulannya, yaitu mawaddah warahmah. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya yaitu mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat